Life or Pernahkah Anda daily? bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat hidup ini terasa begitu berat? Nah, di video kali ini, kita akan mengupas tuntas beberapa hal yang mungkin tanpa kita sadari menjadi akar penyebab kelelahan tersebut. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami sampai akhir video. Siap untuk menemukan kunci menuju kehidupan yang lebih ringan dan berenergi? Mari kita mulai. 1. Membandingkan diri dengan orang lain. Dalam era media sosial saat ini, sangat mudah terjebak dalam perbandingan dengan orang lain. Foto-foto yang sempurna, pencapaian yang dirayakan, dan gaya hidup yang tampaknya tanpa celah seringkali membuat kita merasa seolah-olah kehidupan kita sendiri kurang berarti. Perbandingan sosial ini bisa sangat merusak. Pertama dan terutama, hal itu dapat menimbulkan perasaan tidak aman, iri, dan ketidakpuasan terhadap kehidupan kita sendiri. Ketika kita terus-menerus membandingkan pencapaian, penampilan, atau gaya hidup kita dengan orang lain, kita seringkali lupa bahwa apa yang kita lihat di media sosial hanyalah puncak gunung es. Kita tidak melihat kesulitan, tantangan, dan momen-momen tidak sempurna yang dialami oleh orang lain. Selain itu, perbandingan diri dengan orang lain dapat mengalihkan fokus kita dari tujuan dan nilai-nilai pribadi kita sendiri. Alih-alih mengejar apa yang benar-benar penting bagi kita mungkin terjebak dalam mengejar standar yang ditetapkan oleh orang lain yang mungkin tidak sejalan dengan apa yang benar-benar kita inginkan atau butuhkan dalam hidup. Perbandingan juga dapat menghambat rasa syukur. Fokus pada apa yang dimiliki orang lain dan yang tidak kita miliki dapat membuat kita lupa untuk menghargai apa yang sudah ada di hadapan kita. Rasa syukur telah terbukti meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Sedangkan perbandingan konstan dengan orang lain seringkali berjalan ke arah yang berlawanan. Jadi, bagaimana kita dapat menghindari perangkap perbandingan ini? Langkah pertama adalah dengan sadar menyadari kapan kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain dan secara aktif mengalihkan fokus kita. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjalanan mereka sendiri dengan tantangan dan hambatan mereka sendiri. Fokus pada perjalanan pribadi Anda dan apa yang membuat Anda unik. Selanjutnya, praktikan rasa syukur. Cobalah untuk mengingatkan diri sendiri setiap hari tentang hal-hal dalam hidup Anda yang Anda syukuri. Ini bisa berupa kesehatan Anda, keluarga, teman, atau bahkan pencapaian kecil sehari-hari. Mengakui dan merayakan hal-hal positif dalam hidup Anda dapat membantu mengurangi kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Terakhir, tetapkan tujuan dan nilai yang berarti bagi Anda sendiri. Ketika Anda jelas tentang apa yang Anda inginkan dalam hidup dan apa yang penting bagi Anda kurang cenderung terpengaruh oleh apa yang dilakukan atau dimiliki orang lain. Ingat, kebahagiaan dan kepuasan berasal dari mengejar apa yang benar-benar berarti bagi Anda, bukan dari mencoba mengukur diri Anda dengan standar orang lain. Ingatlah, perbandingan konstan dengan orang lain adalah jalan menuju ketidakpuasan. Alih-alih membandingkan diri Anda dengan orang lain, fokuslah pada pencapaian, tujuan, dan pertumbuhan pribadi Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar dalam perjalanan unik Anda sendiri. 2. Tidak memiliki batasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemukan diri kita terjebak dalam situasi yang meminta lebih dari yang bisa kita berikan, baik itu dalam konteks pekerjaan, hubungan, atau kehidupan sosial kita. Tidak memiliki batasan yang jelas seringkali berakibat pada penyebaran energi kita terlalu tipis. Kita mungkin menemukan diri kita mengatakan "ya" terhadap komitmen yang tidak sesuai dengan prioritas atau nilai pribadi kita hanya karena kita ingin menyenangkan orang lain atau takut ditolak. Akibatnya, kita merasa lelah, stres, dan bahkan mungkin merasa diambil keuntungan oleh orang lain. Ketika kita tidak menetapkan batasan, kita juga berisiko kehilangan rasa diri. Kita mungkin begitu sibuk memenuhi permintaan dan kebutuhan orang lain sehingga kita lupa untuk merawat diri sendiri. Ini bisa berdampak negatif tidak hanya pada kesehatan mental kita, tapi juga pada hubungan kita dengan orang lain. Ironisnya, dengan mencoba menjadi segalanya bagi semua orang, kita mungkin berakhir tidak menjadi apa-apa bagi diri kita sendiri.
Menetapkan batasan yang sehat adalah tentang mengenali apa yang kita perlukan untuk merasa seimbang, dihormati, dan berharga. Ini melibatkan mengatakan tidak ketika sesuatu tidak sesuai dengan nilai atau kebutuhan kita, dan ya hanya pada hal-hal yang benar-benar memperkaya kehidupan kita. Batasan membantu kita menjaga energi, waktu, dan emosi kita untuk hal-hal yang benar-benar penting. Namun, menetapkan batasan bisa menantang. Ini seringkali memerlukan keberanian untuk berdiri teguh pada nilai-nilai kita, terutama ketika dihadapkan pada tekanan dari orang lain. Langkah pertama adalah menjadi jelas tentang apa yang Anda nilai dan butuhkan dalam hidup Anda. Pertanyaan seperti apa yang membuat saya merasa terkuras dan apa yang saya butuhkan untuk merasa seimbang dan bahagia dapat membantu dalam mengidentifikasi batasan Anda. Selanjutnya, berkomunikasilah dengan jelas dan tegas tentang batasan Anda kepada orang lain. Ingat, Anda tidak perlu memberikan penjelasan panjang lebar tentang keputusan Anda. Kadang-kadang, tidak, terima kasih, sudah cukup. Penting juga untuk konsisten, jika Anda sekali saja membiarkan batasan Anda dilanggar tanpa konsekuensi, orang lain mungkin akan terus mencoba mendorong batasan tersebut. Terakhir, jangan lupa untuk menghormati batasan orang lain. Hubungan yang sehat didasarkan pada rasa saling menghormati dan pengertian. Dengan memodelkan perilaku ini, Anda tidak hanya membangun hubungan yang lebih sehat, tetapi juga menetapkan standar tentang bagaimana Anda ingin diperlakukan. Menetapkan batasan adalah kunci untuk menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan kita. Dengan menjadi jelas tentang apa yang kita butuhkan dan ingin capai, serta berkomunikasi dengan jelas dan tegas tentang batasan kita dapat menciptakan ruang dalam hidup kita untuk tumbuh, berkembang, dan menikmati hubungan yang lebih bermakna dan memuaskan. 3. Kurangnya tujuan hidup. Merumuskan dan memiliki tujuan hidup bisa menjadi salah satu hal terpenting yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Seperti kata Robert Byron, tujuan hidup adalah hidup dengan tujuan. Tanpa tujuan yang jelas, kita mungkin merasa seperti daun yang terbawa arus sungai, tanpa arah dan seringkali tersesat. Tujuan memberi kita arah, motivasi, dan sebuah alasan untuk bangun setiap pagi. Itu membantu kita menentukan kemana kita ingin pergi dan apa yang ingin kita capai. Ketika kita tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, kita mungkin merasa kehilangan dan tidak terhubung dengan dunia di sekitar kita. Ini dapat menyebabkan perasaan ketidakpuasan, kekosongan, dan bahkan depresi. Tanpa tujuan, sulit bagi kita untuk menemukan kegembiraan dalam tindakan sehari-hari atau untuk melihat nilai dalam tantangan yang kita hadapi. Menemukan tujuan hidup kita seringkali memerlukan introspeksi dan penemuan diri. Ini bukan tentang mengejar kesuksesan seperti yang didefinisikan oleh masyarakat, melainkan tentang menemukan apa yang benar-benar memberi kita kepuasan dan membuat hidup kita bermakna. Tujuan hidup bisa sangat beragam, dari membangun keluarga, membuat perubahan dalam komunitas kita, mencapai keunggulan dalam karier tertentu, hingga mengejar kebahagiaan pribadi dan pertumbuhan spiritual. Memiliki tujuan tidak berarti kita harus memiliki seluruh hidup kita terencana. Sebaliknya, itu berarti memiliki pandangan umum tentang apa yang kita anggap penting dan berharga. Ini bisa berkembang seiring waktu, menyesuaikan dengan pengalaman hidup dan pertumbuhan pribadi kita. Yang penting adalah tujuan tersebut memberi kita arah dan membantu kita membuat keputusan yang selaras dengan apa yang kita anggap penting. Salah satu cara untuk memulai menemukan tujuan hidup Anda adalah dengan bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang saya paling bersemangat? Ketika saya merasa paling puas, saya sedang melakukan apa? Apa yang saya ingin orang ingat tentang saya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberi Anda petunjuk tentang apa yang mungkin menjadi tujuan hidup Anda. Setelah Anda memiliki gagasan tentang tujuan hidup Anda, langkah selanjutnya adalah mulai mengambil langkah kecil untuk mewujudkannya. Ini bisa berarti membuat perubahan dalam karier, menghabiskan lebih banyak waktu untuk hobi atau kegiatan yang Anda cintai, atau bahkan hanya berusaha untuk hidup setiap hari dengan lebih sadar dan bermakna. Ingat, memiliki tujuan hidup bukan hanya tentang mencapai satu tujuan akhir. Itu tentang perjalanan, tentang cara kita memilih untuk hidup setiap hari. Dengan memiliki tujuan, kita tidak hanya memberi diri kita arah,
tetapi juga kekuatan untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang mungkin kita temui di sepanjang jalan. Mari kita berani menemukan dan mengejar tujuan kita, sehingga setiap hari kita dapat hidup dengan tujuan dan membangun kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya.